请出裁判长。雨林大师，称他的天赋不再近乎。轩老师曾向我反复提起他，这是好恐怖。得意之作，真真。9级魂导器我统治的都我的定海神作。好，此人天赋惊人，却到唐舞的选手，他的真实身听起来多么顺耳，速度更高。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-92. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuhou dengan perubahan dari fusi rohnya, yaitu Kaisar Naga Kupu-Kupu Emas Ungu berhadapan melawan Yanfeng, yang singkatnya berkat kekuatan dominasi gabungan fusi rohnya Hu Yuhou bisa mengalahkan Yanfeng. Tetapi Hu Yuhou tidak menghabisi Yanfeng dan menyuruh kepada Yanfeng bertobat dengan memilih jalan yang benar. Yanfeng setuju dengan hal tersebut. Ia pun menghancurkan kekuatan dari masa roh jahatnya dan akan memilih jalan baru yang benar. Dan untuk Guru Zhao bersama dengan Putri Waina dan juga Putri Juju, mereka bertiga telah menyetujui dengan kerjasama mereka, yaitu melakukan penyerangan kepada Istana Matahari Bulan. Tetapi di lain sisi, Sutiandra juga telah mempersiapkan pengepungan di seluruh wilayah dari Istana Matahari Bulan untuk menghabisi pihak yang telah mengancam kekaisaran Matahari Bulan mereka. Dan untuk Hu Yuhou bersama dengan timnya, mereka akan melakukan sebuah rencana misi pencurian logam langka yang dimiliki oleh pasar gelap. Dengan Hu Yuhou kemarin bersama dengan Hechaito akan mengikuti kompetisi alat roh terlebih dahulu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pembukaan dari kompetisi alat roh, yang tampak di sana sang pembawa acara memperkenalkan setiap peserta yang mengikuti kompetisi ini, yaitu adanya 9 peserta dengan 3 masing-masing perwakilan dari 3 aliansi berbeda. Pertama diperlihatkan perwakilan dari aliansi perdagangan Alto, dan selanjutnya adanya perwakilan dari Kom aliansi, dan terakhir merupakan kelompoknya Hu Yuhou, yaitu aliansi dari Duswater. Dan setelah masing-masing dari ketiga tim menunjukkan anggota mereka, lalu pun perwakilan dari pemimpin aliansi itu menunjukkan diri mereka. Yang pertama adanya Nanggongwan, yaitu ketua Duswater, lalu adanya Alintong, ketua dari pedagangan Alto, dan selanjutnya adanya seorang perempuan bernama Shangguan yang merupakan pemimpin dari Kom Alliance. Yang di sini tampak mereka bertiga tidak memiliki hubungan yang erat. Dengan mereka masing-masing menunjukkan keegoisan mereka untuk bisa memenangkan kompetisi ini. Dengan mereka juga menunjukkan hadiah yang akan mereka berikan kepada pemenang pada juara kompetisi alat roh ini. Dengan Alintong menunjukkan banyak harta berupa emas yang ia kumpulkan sampai 100 juta koin emas. Sedangkan untuk Shangguan, ia mempersiapkan 3 ekor naga perempuan, yang dimana ketiga naga perempuan ini bisa dibilang sebagai jaminan harta naga yang sangat langka, karena Hu Yuhou juga pernah mendengar bahwasannya naga perempuan ini merupakan sebuah metode yang dapat meningkatkan kemampuan dari seorang master roh. Dan juga Hu Yuhou memahami kenapa ketiga perwakilan ini saling mencoba untuk memenangkan kompetisi ini, karena mereka yang ingin menguasai perdagangan bawah tanah yang memiliki nilai yang sangat tinggi untuk menguasai logam-logam langka. Dan juga setelah itu Hu Yuhou teringat dengan pertemuannya bersama dengan Hechaito, Huanseng, dan juga Nanggongwan. 会单独奉上一份，如果你们之中有谁能最终结盟的荣耀，就交由你们才能掌握的重宝。 Yang dimana pada pertemuan itu Nanggongwan memberikan sebuah iming-iming hadiah kepada mereka, yaitu berupa senjata laser tingkatan ke-9, yang hal ini pun seketika membuat Hu Yuhou, Hechaito, dan juga Huanseng langsung sangat bersemangat untuk mendapatkan senjata laser itu, karena senjata laser tingkatan ke-9 merupakan salah satu senjata yang sangat langka, karena hanya ada tersedia 50 senjata di benua ini. Kembali ke kompetisi, di kompetisi pun pihak dari pembawa acara memperkenalkan juri pada acara ini yang bernama Master Ye Yuling.
称他的天赋不再近乎。轩老师曾向我反复提起他。老夫叶雨林 Yang tak lama kemudian pun Master Ye Yuling yang merupakan seorang Master alat roh tingkatan ke-9 muncul, dan ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Master Ye Yuling yang akan menjadi juri mereka dan juga menunjukkan hadiah yang akan diberikan kepada juara yang bisa memenangkan kompetisi ini, yaitu sebuah alat roh tingkatan 9 yang disebut sebagai jarum matahari bulan. 得意之作，神针、九级魂导器，我统治的都得了定海神针。 dengan memiliki serangan daya rusak yang tinggi, dan juga sebenarnya di sini Master Ye Yuling memiliki kesepakatan dengan Su Tiantra untuk menghabisi Wu Yuhou yang Su Tiantra telah memberitahu kepada Master Ye Yuling bahwasanya pada kompetisi alat roh mereka adanya Wu Yuhou yang berasal dari Sekte Tang, dan Su Tiantra menyuruh kepada Master Ye Yuling untuk menghabisi Wu Yuhou. Master Ye Yuling memahaminya dan ia menerima tugas tersebut, dan kemudian pun kompetisi alat roh dimulai dengan di sini Master Ye Yuling memberikan waktu kepada mereka semua untuk membuat alat mereka dalam jangka waktu 3 jam. Setelah itu pun pembuatan alat mereka dimulai, tetapi dalam pembuatan tersebut Master Ye Yuling dan juga Nang Gongwen melihat ke arah Wu Yuhou dengan mereka merasa penasaran kenapa Wu Yuhou dalam pembuatan alatnya hanya membentuk pondasi permukaan dari alatnya, tidak membentuk batu kristal utama. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Su Tiantra bersama dengan Juzi yang tampak mereka berdua sedang berduaan. Di sana Su Tiantra bertanya kepada Juzi apakah Juzi tidak tertarik untuk menonton kompetisi alat roh yang berada di wilayah barat. Juzi menjawab ia lebih ingin untuk bersama dengan Su Tiantra. Hal itu pun seketika membuat Su Tiantra merasa senang karena ia juga merasa nyaman jika Juzi ada di dekatnya. Tetapi pada saat ini Su Tiantra telah mengetahui bahwasannya sebentar lagi akan adanya keributan yang berasal dari orang-orang bodoh, kata Su Tiantra. Dan kemudian pun kita diperlihatkan di atas langit adanya Master Suan bersama dengan Master Dubushi yang baru saja tiba di Kekaisaran Matahari Bulan untuk membuat keributan di sana. Tetapi di saat itu Master Long Xiaoyou muncul di hadapan mereka untuk mencegah mereka menghancurkan Istana Matahari Bulan. Di sana Master Dubushi menghina Master Long Xiaoyou yang sekarang menjadi anjing penjaga dari Kekaisaran Matahari Bulan dan menjadi pengkhianat dari Istana Tianhun. Dan setelah itu pun Master Dubushi dan juga Master Suan mereka berdua mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan melawan Master Long Xiaoyou. Pertarungan tingkatan tinggi yaitu Master Doluo level 98 melawan seorang Master Doluo level 99 pun terjadi di antara mereka berdua. 超级斗罗的夹击也超界神鸟，无法吓我。 Master Suan bersama dengan Master Dubushi mereka berdua bekerja sama menyerang ke arah dari Master Long Xiaoyou. Walaupun Master Long Xiaoyou sendirian, tetapi kekuatan Master Long Xiaoyou lebih tinggi satu level di antara mereka berdua, membuat Master Long Xiaoyou masih bisa bertahan walaupun dikeroyok oleh 2 orang. Yang di sana juga Su Tiantra mengagumi kekuatan dari Master Long Xiaoyou yang merupakan orang paling terkuat pada saat ini. Sedangkan untuk kompetisi alat roh tampak mereka yang masih melakukan pembuatan alat, yang di sana Master Ye Yuling melihat Wu Yuhou yang sedang membuat komponen rangka pada alatnya, yang membuat Master Ye Yuling merasa heran dengan proses pembuatan Wu Yuhou yang sangat aneh, karena biasanya seorang Master alat roh mereka membuat formasi inti terlebih dahulu, tetapi Wu Yuhou tidak, ia malah membuat formasi rangka, membuat Master Ye Yuling menduga bahwasanya penilaian dari Su Tiantra mengenai Wu Yuhou yang pandai dalam pembuatan alat sepertinya keliru. Tetapi sebenarnya pada saat ini Wu Yuhou tidak berfokus untuk membuat alatnya, melainkan ia secara bersamaan sedang mencoba untuk membuat tubuh klon untuk membantu rombongan dari anggota Sekte Tang melakukan penyusupan ke tempat dari gudang penyimpanan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari rombongan Sekte Tang alias rombongannya Wan Dong bersama dengan Wan Qing'er, yang mereka pun telah bertemu dengan tubuh klonnya Wu Yuhou. Dan tubuh klon Wu Yuhou ini sendiri merupakan teknik yang dimiliki oleh Tianmeng. Jadi ini alasan kenapa
kenapa Hu Yuho bisa memiliki teknik klon. Dan lalu pun rombongan Sekte Tang dengan dipimpin oleh klonnya Hu Yuho melakukan perjalanan mereka untuk menuju ke tempat dari gudang penyimpanan logam langka. Yang di saat bersamaan juga Hu Yuho melihat badai yang sedang terjadi di atas langit, yaitu pertarungan antara Master Dubushi bersama dengan Master Suan berhadapan melawan Master Long Xiaoyao. Yang hal ini membuat Hu Yuho merasa ingin sekali melihat pertarungan tersebut karena pertarungan itu merupakan pertarungan tingkatan tinggi, yaitu pertarungan antara Master Super Doluo. Tetapi Hu Yuho tidak memiliki pilihan lain untuk melanjutkan misinya karena misi mereka yang lebih penting. Singkatnya, tubuh klon Hu Yuho bersama dengan timnya telah sampai di tempat dari penyimpanan logam langka yang sebelumnya telah diikuti oleh Susansi mengenai lokasi keberadaan dari tempat ini. Yang di sana mereka melihat adanya penjaga dari tempat tersebut yang bernama Lin Chong bersama dengan para prajuritnya. Tetapi karena situasi sekarang yang sedikit ribet akibat pertarungan yang terjadi, yaitu pertarungan sebelumnya, membuat Master Lin Chong pun memerintahkan kepada para bawahannya untuk mendukung pertempuran mereka. Yang di sana pun para bawahannya Lin Chong menyetujuinya. Tetapi sebelum itu mereka tampak melakukan sebuah bisik-bisik, dan bisik-bisik tersebut para bawahannya Lin Chong langsung pergi dari sana. Dan selanjutnya di saat Lin Chong yang sedang sendirian, Wan Qing'er pun mengambil kesempatan itu untuk menghabisi Lin Chong menggunakan tombaknya, yang seketika membuat Lin Chong kehilangan nyawa dengan sekali tusukan. 听起来多么顺溜。 速度更高。 Dan di sana mereka mendapatkan kunci dari gudang penyimpanan melalui kantungnya Lin Chong. Wu Yuho meminta kepada Jiang Nanan dan juga Ji Juechan untuk menjaga di luar, sedangkan lainnya akan masuk untuk mencari logam langka. Jiang Nanan dan juga Ji Juechan memahaminya, dan setelah itu pun mereka saling berpisah. Wu Yuho memasuki tempat dari gudang penyimpanan, yang di sana mereka menemukan adanya tempat dari penyimpanan pintu rahasia yang dengan kekuatan Wu Yuho mereka dapat membuka pintu rahasia tersebut. Dan selanjutnya mereka memasuki pintu kedua yang merupakan pintu dari gudang penyimpanan dengan memiliki password sandi, dan untungnya Hu Yuho mengetahui password tersebut melalui bisikan yang sebelumnya terjadi antara Lin Chong bersama dengan pasukan bawahannya. Dan dengan Hu Yuho mengetahui bisikan mereka sebelumnya, mereka dapat membuka pintu password tersebut dengan passwordnya yaitu 2018. 东儿，试一下2018这个数字。 Kembali ke tempat kompetisi alat roh, tampak di sana Hu Yuho yang masih diawasi oleh Master Ye Yuling. Yang di sini Master Ye Yuling semakin penasaran apa yang dilakukan oleh Hu Yuho karena ia masih belum melakukan pembuatan dari formasi inti. Sedangkan para peserta lainnya, mereka semua jauh meninggalkan Hu Yuho dengan mereka yang telah membentuk formasi inti mereka. Dan Hu Yuho sendiri masih belum berada di tahapan tersebut, membuat Master Ye Yuling penasaran apa yang direncanakan oleh Hu Yuho. Sedangkan untuk di tempat dari pengawasan Nanggowan, tampak di sana adanya wakil pemimpin dari Sekte Roh Suci yang muncul untuk mengawasi pertandingan. Yang di sana membuat Hu Yuho penasaran kenapa wakil pemimpin dari Sekte Roh Suci juga muncul pada kompetisi alat roh ini. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Hu Yuho bersama dengan anggotanya yang mereka telah menemukan lokasi ketiga dari gudang penyimpanan. Yang di sana mereka menemukan ternyata tempat tersebut merupakan tempat dari gudang persenjataan dengan jumlah yang sangat banyak, menandakan bahwasanya Kekaisaran Matahari Bulan memang sengaja ingin membuat peperangan besar-besaran, dan nantinya Hu Yuho akan memiliki rencana untuk memanfaatkan persenjataan ini. Sedangkan di tempat pertempuran, yaitu pertarungan antara Ketua Suan bersama dengan Master Dubushi bertarung melawan Master Long Xiaoyao masih terjadi. Tetapi di tempat dari Kekaisaran Sutiandra juga sedang terjadi pertarungan, yaitu rombongan dari Putri Juju, Putri Waina, dan juga Guru Zhao yang mereka mencoba untuk menghabisi Sutiandra. Tetapi sayangnya Sutiandra juga telah mengetahui penyerangan tersebut dan dirinya telah sengaja untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan untuk melakukan penyerangan balik. Yang tampak juga Sutiandra sekarang sudah tidak duduk di kursi roda lagi dengan ia berdiri bersama Juzi di dalam alat pertahanan tingkatan ke-9. Pertarungan semakin memanas dengan Master Dubushi menggunakan teknik dari hujan racunnya.
Dan juga setelah itu pihak dari anggota penyerang yaitu Dubushi dan juga Master Suan bersama dengan lainnya mereka langsung mundur dalam pertarungan tersebut dengan mereka pergi ke wilayah barat sambil nantinya mereka akan menunggu rombongan Sekte Tang yang masih melakukan misi rahasia mereka yaitu Huyuho mengikuti kompetisi sedangkan Sekte Tang melakukan pencurian di gudang penyimpanan dari Istana Matahari Bulan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!